Dapat? Ya, silakan. Ekologi sastra ini adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Dalam penelitian, ekologi sastra yang ditemukan mencakup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Sedangkan ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Iya. Ingat ya, itu tentang bicara kayak ini. Contoh nanti kalau Anda baca novel Panggil Aku Sakai, itu karya Ilustrator Marija. Dia menceritakan tentang kehidupan suku Sakai. Suku Sakai itu dia sangat menjaga kelestarian hutan, terutama itu kayu kulit. Kayu kulit itu kayu konsen. Ini di pintu saya itu konsen itu kulit. Ya bukan pintunya, konsennya. Konsennya itu kulit. Ya. Tapi kalau pintunya itu tembusu. Kayu kulit itu kalau ada juga kata kayu ulin. Lagi orang Sakai dia memakan buah ulin itu, buahnya itu, dan buahnya itu juga kalau jatuh ke sungai dimakan oleh ikan. Jadi mereka melestarikan itu. Tapi setelah terjadi pabrik kertas di Riau ini, kayak Sakai kan dari dulu di sana, sudah berdirinya Indah Kiat, dia perlu bahan baku, kayu, kemudian ada pembalakan liar, itu akhirnya mereka terpengaruh dengan godaan uang, ya, terpengaruh, diiming-iming dengan uang, diiming-iming dengan mereka dapat lahan sawit. Akhirnya mereka pertahanan budaya mereka tuh luluh dengan godaan itu. Nah, masuklah perusahaan, salah satu anak perusahaan Dakiat itu namanya Arara Abadi. Dia tebang itu kayak hutan. Sehingga kalau Anda mau ke Dumai, Anda tidak lagi melihat hutan. Anda akan melihat kebun sawit. Nah, kebun sawit itu terjadi dari monokultur ke dari multikultur ke monokultur. Dari banyak tanaman jenis tanaman ke satu jenis tanaman. Apa yang terjadi? Di segi budaya, kegiatan-kegiatan budaya itu banyak yang hilang. Contoh, mereka tidak bisa lagi meramu. Ya, meramu itu maksudnya membuat obat. Kan bahan-bahannya kan dari hutan. Dulunya waktu saya masih kecil lewat di Duri itu, orang Sakai itu kadang-kadang dia ke pinggir jalannya jual namanya kayu pasak bumi. Tahu pasak bumi? Kayu itu untuk obat. Kalau orang payah melahirkan, itu dijadikan obat. Atau kayu kina. Kina itu kayu obat malaria. Sekarang tidak kita jumpai lagi karena kayu itu sendiri sulit dicari. Pasak bumi itu dia batangnya kecil, dia akarnya besar, meruncing dia seperti apa namanya, sayur orange, sayur yang warna orange apa? Sayur wortel, jadi yang meruncuk gitu. Itu namanya pasak bumi. Orang-orang kampung dulu kalau orang payah melahirkan, itu dia menggunakan daun pasak bumi itu. Dua, tahu saya, kalau mereka tuh pernah ke tanah suci ke Mekah, mereka menggunakan merendam namanya saya lupa ya, kembang bunga gitu, ada suatu bunga itu direndam. Kalau seandainya kembangnya bagus, ya dia akan mudah melahirkan. Gitu. Itu contoh, salah satu contoh. Mereka tidak bisa lagi yang namanya tradisi menjerat. Ya, orang Sakai itu dia menjerat air hutan. Ada tradisi menjeratnya, pakai apa? Pakai air hutan juga. Jadi ada penariknya, air hutan
yang dipelihara mereka, yang sudah pintar itu ditaruh, dijeratnya keliling jerat, nanti airnya berkokok, datang yang tanah ramai. Gitu. Kalau di Kuansing misalnya, tradisi yang alam itu yang diulang oleh orang, yaitu orang membuat namanya kepungan sialang. Anda baca buku Pak Wamidi namanya Rimba Kepungan Sialang. Banyak tak tahu begini, yang dari Medan tak tahu tuh. Sialang itu pohon kayu, itu banyak lembah yang bersarang, ratusan sarang lembah. Ini pohon namanya pohon sialang. Itu biasanya miliknya suku adat. Jadi kalau di Kampar juga orang tahu, oh, ini adat ini punya. Jadi mereka tidak berebut, tidak mau curi. Walaupun di hutan belantara, dulu daerah pelalawannya banyak, ratusan, ribuan mungkin pohon tuh. Tapi karena dianggap oleh orang urusan itu bukan hutan bertuan, dia tebang lagi. Karena penting orang itu kayu untuk palap untuk kertas. Akhirnya habis mata pencarian masyarakat. Ya, walaupun sekarang masih ada 1, 2, 3 masih ada. Namanya sialang, pohon sialang. Nah itu contohnya saya katakan lagi tentang ekosistem tadi. Jadi orang tidak bicarakan lagi tentang sialang. Bicara tentang satu tradisi aja yang hilang, ya. Satu pohon yang hilang, sialang misalnya, itu banyak yang mengikut. Pertama tradisi memakai sialang itu. Yang pertama jenis pohonnya hilang. Yang kedua tradisi menangkap lebah itu. Ya, secara ekonomi bagaimana orang angkat lebah itu. Ketiga, mantra. Karena baca itu pakai mantra. Biasanya orang kalau udah makan ambil lebah, menurut informasi itu sudah ada di bawahnya yang nunggu. Binatang yang menunggu kita jatah. Biasanya harimau yang nunggu. Dikasih dulu. Jadi mereka udah bersahabat. Anda bayangkan, satu harimau tak makan madu lagi atau beruang, dikasih mereka. Gitu. Jadi itu yang kenapa Kali Sastra itu membicarakan tentang ekologi tadi. Oke. Jadi kalau ada saya beri contoh tadi, contohnya di Nurdin tadi atau bapaknya di Nurbaya. Ya, tentang budaya tadi. Lalu bukan hanya mendokumentasikan, bisa jadi sastra itu menceritakan sesuatu yang bergeser. Ya, Anda nanti kalau misalnya baca buku, nama buku Pak Tenas namanya, tebal bukunya, kira terbaca Anda. Buku tradisi namanya cerita itu biasanya diceritakan orang sampai 3 hari 3 malam. Judul bukunya itu Bujat Tandomang. Bujat Tandomang. Anda bisa lihat nanti, tebal bukunya. Itu kisah tentang masyarakat Talang Mama, Petalangan nih. Nah, dicerita di buku itu, kalau kita lihat sekarang, daerahnya itu sampai ke Talu. Karena bandarnya itu di pinggir Sungai Talu. Tapi kalau sekarang kita lihat di mana ya? Karena orientasi orang sekarang kan pakai gerinci, jalannya pakai gerinci. Padahal dari Pelalawan itu ke Talu itu bisa dekat. Karena itu sekarang ada jalan lintas. Dari Pelalawan jalan tanah ke Talu, tembusnya yang dibuat oleh RAPP. Jadi sebetulnya itu ceritanya sudah lama tentang kehidupan itu. Nah itu contoh yang lain saya katakan, itulah gunanya teori ekologi tadi. Jadi teori ekologi tadi itu bicara tentang alam, tentang budaya. Karena budaya itu bagian dari kehidupan itu. Budaya dengan alam itu terkadang dia erat kaitannya. Contoh lagi, ada tradisi yang dia tidak jumpa. Dulunya orang kampung yang tinggal di hutan itu berladang namanya, ya, orang kampung di Medan pun ada lagi orang berladang yang namanya membuka hutan, ya, yang banyak sekarang numpang tanah orang. Di Toba di Songso sana itu tanah tandus, ya, banyak tanaman, tapi dulunya hutan. Jadi orang masyarakat kita dulunya dengan pengetahuan terbatas, mereka berladang namanya, mereka buka hutan.
hutan belantara baru dibuka, ya, dibuka dengan seadanya. Nah, namanya seadanya bukan dengan sekarang teknologi banyak seperti singso. Dulu hanya kapak, ya kapak berapalah ketahanan orang menebang hutan, paling-paling 2 hektar. Lalu kayunya dibuatlah pondok-pondok, kayu api yang ranting-rantingnya cabangnya kayu api, kemudian dibuatnya papan, paling untuk buat pondok ladangnya dia. Lalu bekas bakaran itu dibakar, baru ditugal namanya, tanam padi. Ya, biasanya itu tanah subur, tapi tidak seperti padi sawah 3 bulan, dia itu 6 bulan. Di samping padi mereka tanam tua, tanam manggis, ya, tanaman tua, tanam kelapa, tanam duku, tanam rambai, buah-buahan. Nah, menjelang ini paling dia menanam padi itu 2 kali, tidak subur lagi tanah itu. Dan untuk kehidupannya itulah dia di pinggir sungai biasanya tuh. Hutan bukan di tengah, tapi di pinggir sungai ada sungainya. Kenapa? Air minum mereka di sungai. Mereka nangkap ikan, mancing di jalan di sungai, masang ukah di sungai. Itu biasa kehidupannya. Tapi ketika Orde Baru dianggap perambah hutan itu yang merusak hutan. Padahal mereka ada ekosistem namanya. Itu ekosistem. Ya, ekosistem itu maksudnya sudah tidak ada lagi, mereka pindah lagi ke tempat lain, ini jadi hutan lagi, tapi sudah hutan produktif. Ya, jadi jangan heran di kok ada hutannya kok ada pohon mangga ya. Ya karena dulu orang tanam, bukan tiba-tiba aja. Kan ada orang di Palembang tuh cabai rawit yang batangnya besar gitu. Karena mereka tanam. Nah, jadilah hutan produktif. Tapi ketika Orde Baru menganggap itu sebagai sebagai perambah hutan, perusak hutan, malah mereka tahu nih sistemnya, ya. Nah, masuklah namanya HPH. Nah, mereka bukan 1 hektar 2 hektar, mereka babak ratusan hektar. Seperti kasus Kalimantan, itu yang dimarahkan oleh Rocky Gerung itu. Ya, IKN itu kan dibuka kan menghabiskan hutan. Hutan Kalimantan itu habis. Bukan hutan aja. Banyak hewan-hewan di sana yang barangkali yang kita tidak tahu binatang yang mulai dari kecil nggak ketemu kita. Karena ingat ya, ada kalanya sekarang hewan-hewan yang kecil itu yang terdapat hanya di daerah kita, nggak terdapat di daerah lain. Ada. Gitu. Jadi ada hewan-hewan yang unik hanya ada pada kita. Contohnya, kita di daerah kita tuh ada monyet yang paling kecil, ya, hanya besar sebesar tapak ini, paling kecil nih, hanya sebesar tapak tangan kita. Itu payah dicari. Gitu. Nah, itu contohnya, artinya ada hal yang unik di Kalimantan. Kita tahu banyak ada bentuk kera yang hidungnya mancung itu. Nah, itu contoh saya katakan bicara tentang ekosistem tadi. Nah, rusak alam berkaitan dengan budaya. Ya, berkaitan dengan budaya. Itulah yang teori ini dipakai karena berkaitan dengan pembahasan tentang karya sastra berkaitan dengan budaya. Gitu. Bisa dimengerti? Ada mau tanya lagi? Ada mau tanya nggak? Yang di belakang, yang baru mikir Maxim tadi bayar berapa? Kasihan loh. Iya. Setiap kali dengan saya bayar Maxim ya. Kalau bisa tumpangi gitu. Kalian tahu pintas saja ada Kartama. Bukan saya mengajarkan Anda tidak pakai helm, ada Kartama ini. Mudah-mudahan ada polisi. Ya ada Kartama, nanti tembus ke Pasar Eka itu terus ke kampus. Biasanya di sana tuh jam 11 itu nggak ada polisi. Yang ramai polisi itu dekat sini, yang di Simpang 3. Arifin Ahmad ramai polisi. Ini bukan mengajarkan Anda tidak pakai helm ya. Kasihan loh kawan-kawan yang bisa ditumpangi tapi dia bayar Maxim. Karena kemarin saya dapat kabar kuliah minggu lalu ada mahasiswa WA saya, Pak, mohon maaf saya nggak bisa hadir Pak, tidak ada ongkos. Saya pikir di tanggal 2 kan ada kiriman data, kasihan ya. Jadi itu.
Oke, ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan tentang ekologi sastra? Ada? Ada. Jadi ekologi sastra itu bicara tentang alam dan budaya. Ya. Artinya Anda cari objek yang bicarakan alam dan budaya. Contoh, Anda bicarakan tentang Anda mengambil objek senja di pelabuhan kecil. Itu kan tentang alam. Ya kan? Bicara tentang alam. Kita bicara tentang Usi Rendra, Rick dari Corona, alam tapi itu bukan dalam kita, bukan di kita. Rick dari Corona di Queen Plaza. Plaza kita punya, tapi Queen Plaza itu nggak ada di Amerika. Stasiun bawah tanah kita nggak ada di Amerika. Ya, artinya di Amerika itu sudah zamannya dulu sudah ada stasiun bawah tanah. Gitu. Paham? Jadi ya. Kalau untuk menerapkan nilai sastra itu apakah harus kayak yang ada mengandung unsur alam dan budayanya atau boleh alam aja? Boleh salah satu di antaranya. Tapi itu objeknya, sasarannya itu. Ya sasarannya itu tentang setting tempat, setting tentang perilaku. Oke? Jadi Anda pahami lagi tentang teori itu. Siapa yang ondanya di luar? Ada ondanya di luar pintu, di pintu? Yang parkir di luar? Ada parkir di luar? Masukkan ke dalam, buka pintu nanti hilang ondanya. Jangan parkir di luar, nanti hilang onda kamu, tergantiin saya. Benar? Ya, kita tetap bekerja juga banyak. Masuknya ke pintu, ke kayu. Kalau terlambat tadi kan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ada? Yang di belakang, paham? Siapa yang belum lengkap kontennya? Tunjuk tangan. Iya. Dilengkapi enggak? Iya. Berapa lagi? Ada kamu? Udah lengkap? 3 lagi. Kenapa? Kemarin tuh yang pada meeting itu masih bingung penerapan Pak. Jadi Iya kan itu tonton konten teman. Kamu yang nonton. nonton tapi kayak yang mau ngisi pasti masih bingung. Oh. Ya objeknya Itu saya katakan pada Anda, kalau Anda rasanya kasihan dengan paket, ketika Anda kuliah di kampus, lihat jaringan yang di J itu kencang jaringannya. Tapi kalau yang di fakultas biasanya dikunci pakai password. Tapi kalau di J itu tidak, karena mahasiswa yang pakai. Ya, apalagi misalnya kuliahnya Anda hari Jumat, hari Sabtu itu terbuka. Nah, di situ Anda lihat mau baca berapa lama. Di sana buka jaringannya, jadi enggak biaya Anda dah sedikit. Gitu. Oke, jadi saya tunggu tugas Anda. Cuma yang ngirim tadi pagi saya nggak bisa nonton. Karena saya pukul 7:30 udah kemas tempat ini. Pukul 7 udah berada di tempat pintu, urus parkir orang gitu. Jadi saya merangkap jadi dosen iya, jadi tukang parkir juga iya. Ya, mohon maaf aja gitu Kak. Gitu. Baik, itu aja kuliah kita hari ini. Nggak banyak, ya mudah. Dan silakan selesaikan. Jangan minggu depan saya katakan ada lagi enggak yang belum? Masih ada lagi, maka dia akan nilainya TL. Ya. Oh ya, yang saya janjikan subscribe-nya itu 200 itu bonus. Kalau subscribe Anda ada yang ragu lagi nilai Anda gitu. Itu bonus. Ya, artinya memotivasi Anda membuat konten yang lebih bagus. Tidak hanya mengandalkan konten tugas. Udah ada lah yang dalam 200 sudah ada, lokal C. Udah. Udah berapa? Kamu udah? Udah berapa? Kan udah cepat. Ada nggak kan? Tapi di apa gitu? Yang lokal C siapa? Yang duta bahasa yang menang?
Ah, saya tanya tadi, bilang kalau kamu baca dekat, saya dekat kakak SMI Pak tadi. Karena SMI udah 1000 lebih, 1004. Gitu. Gitu, ya. Itu aja tuh bonus. Oke. Nah, nasib-nasiban ya kita buat itu. Tapi nanti ke semester ada lagi bonusnya. Gitu. Baik, itu aja. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, tentang bahwasannya saya ingatkan kepada Anda, ya, Anda selalu nonton konten teman, karena itu proses belajar, ya. Taruhlah video saya tidak Anda tonton, ada masalah, Anda tonton konten teman Anda, gitu. Nah, karena itu